Halo teman-teman semua, kembali lagi ke YouTube channel aku dan terima kasih banget yang udah ngeklik video ini dan aku ucapin selamat datang juga nih teman-teman. Nah, di video kali ini aku akan bahas tentang soal TIU lagi nih teman-teman, yaitu jarak, kecepatan dan waktu, yang mana ada waktu berpapasan, kemudian waktu susul menyusul. Nah, jadi sebelum kita ke videonya, buat yang belum subscribe nih teman-teman, boleh dong di klik tombol subscribe-nya dan juga jangan lupa diaktifin tombol notifikasinya, jadi kalau aku ada upload video terbaru kalian gak akan ketinggalan. Oke, kita langsung aja ke videonya. Oke, ini dia ilustrasi di berpapasan ya teman-teman. Nah, maksudnya itu adalah dari dua arah yang berlawanan kemudian ketemu di satu jalur yang sama dengan waktu dan kecepatan yang berbeda teman-teman. Nah, coba kita lihat nih yang susul menyusul ya teman-teman. Nah, ini dia ilustrasi tentang susul menyusul nih teman-teman. Nah, waktu susul menyusul itu adalah berapakah waktu yang diperlukan untuk si mobil yang warna pink itu untuk menyusul si mobil warna biru. Kurang lebih ilustrasinya itu seperti ini teman-teman. Oke, kita next lanjut ke rumusnya. Oke teman-teman, seperti biasa sebelum kita ke soalnya, aku mau ngejelasin dulu nih rumus tentang jarak, kecepatan, waktu. Mungkin bagi kalian udah familiar ya dengan rumus ini teman-teman, yaitu kalau kita untuk mencari jarak, oh ya sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu nih teman-teman keterangan dari huruf-huruf ini biar kalian gak bingung. Di sini aku tulisin S itu sama dengan jarak, V adalah kecepatan, kemudian T itu adalah waktu teman-teman. Nah, jadi di sini kalau kita untuk mencari jarak teman-teman, kita bisa menggunakan rumus S sama dengan V kali T. Kemudian kalau kita untuk mencari kecepatan atau V, yaitu V sama dengan S per T. Dan kalau kita untuk mencari waktu, T sama dengan S per V. Nah, S ini senantiasa di atas teman-teman, saat dia dibagi tuh senantiasa di atas S. Jadi kalau misalnya V yang ditanya berarti T-nya yang di bawah. Kalau T yang ditanya berarti V-nya yang di bawah teman-teman. Minimal kalian tuh hafal ini aja teman-teman. Kalian pasti tahu nih seterusnya. Yang penting kalian hafal dulu nih S sama dengan V kali T. Itu. Next kita lanjut ke rumus kedua ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ada rumus baru nih, yaitu waktu berpapasan dan waktu menyusul. Nah, soal-soal kayak gini tuh sering banget nih teman-teman keluar di ujian-ujian CPNS ya teman-teman. Nah, di sini rumus untuk waktu berpapasan yaitu adalah selisih jarak per V1 tambah V2. Nah, V1 ini adalah kecepatan pertama ditambah dengan kecepatan kedua teman-teman. Nah, ini adalah selisih jaraknya ya teman-teman. Nah, selisih. Nah, terus kemudian kalau yang ditanyakan waktu menyusul, maka rumus yang digunakan adalah S per V2 kurang V1. Nah, pembedanya itu adalah yang di sini teman-teman tandanya. Kalau di waktu menyusul, tandanya itu adalah min, sedangkan di waktu berpapasan tandanya adalah positif. Nah, biar kalian makin paham nih teman-teman dengan penjelasan aku, kita langsung aja ke soalnya. Oke teman-teman, kita baca dulu soal nomor 1. Jarak kota A dan kota B adalah 120 km. Jika X sama dengan lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 75 km per jam dan Y sama dengan lama waktu tempuh dari A ke B dengan kecepatan 30 meter per sekon, maka A X kurang dari Y, B X sama dengan Y, C X lebih dari Y, D 2X lebih dari Y, E hubungan X dan Y tidak dapat ditemukan. Nah, menurut teman-teman jawabannya apa nih teman-teman? Soalnya tuh kalau CPNS tuh banyak banget modifikasinya teman-teman. Ada yang langsung ke angka atau yang kayak gini, perbandingan gitu teman-teman. Nah, kita jawab ya teman-teman. Aku coba jawab nih teman-teman. Aku tulis di sini aja deh. Sini aku rubah dulu nih kalimat ceritanya dijadikan kalimat matematika biar lebih gampang teman-teman. Yaitu jarak kota A berarti adalah S AB adalah 120 km. Kemudian X itu adalah lama waktu tempuh dari A ke B. Jadi aku tulis aja di sini X sama dengan, aku bikin T1 dulu ya teman-teman. Kemudian kecepatannya adalah 75 km per jam. Berarti V1-nya itu adalah 75 km per jam. Nah, kemudian apa lagi yang ditanya?
dan Y sama dengan lama waktu tempuh. Berarti Y itu aku bikin di sini adalah T2 teman-teman. Kemudian kecepatan Y itu adalah 30 meter per sekon. Nah, jadi aku bikin di sini V2-nya adalah 30 meter per sekon. Ingat di sini satuannya belum sama ya teman-teman. Di sini satuannya itu adalah meter per sekon, sedangkan yang diketahui itu adalah jaraknya kilometer, kemudian kecepatan V1-nya itu juga kilometer. Jadi di sini kita harus rubah ke kilometer per jam, teman-teman. Gimana cara ngerubahnya? Gampang banget, teman-teman. Kayak gini. Nah, 30 meter per sekon berarti 30. Nah, ini kan meternya di atas, teman-teman. Berarti dikalikan 10, teman-teman. Nah, meter itu ke kilo itu kan naiknya 3. Nah, kalau naik berarti kan dibagi. Jadi di sini aku tulis aja dengan min 3, teman-teman. Kemudian bagi lagi nih, teman-teman. Kenapa bagi? Karena di sini ada per sekon, teman-teman. Nah, sekon itu adalah detik kan, teman-teman. Nah, kalau kita dari detik rubah ke jam, nah maka 1 jam itu berapa detik, teman-teman? 3600, teman-teman ya. Jadi aku di sini aku bagiin 1 per 3600. Nah, gitu, teman-teman. Nah, kemudian ini kita bisa sederhanakan lagi nih, teman-teman. Aku bisa sederhanakan lagi, yaitu 30 miring nih. Oke, 30 dikali dengan 10 pangkat min 3. Kita balikan ya, teman-teman. Karena kan bagi kalau kita kalikan, dari bagi kita rubah ke perkalian itu naik ya, teman-teman. Jadi 3600. Nah, ini bisa dicoret nih, ada min 3 nih, bisa coret 0. Ini sisa 2, ini sama ini 0-nya 2, kita coret habis. Jadi sisanya itu adalah 3 dikali 36 sama dengan berapa, teman-teman? Yap, 108 km per jam. Nah, ini satuan udah sama nih, teman-teman. Jadi apa yang harus kita lakukan setelah itu? Ya, kita cari nih nilai X sama Y-nya itu lebih besar mana, teman-teman. Nah, X itu adalah, ingat tadi X itu adalah T1 nih, teman-teman. Terus kemudian Y itu adalah T2. Gitu, teman-teman. Nah, jadi aku cari di sini buat kalian yang ngelihat tadi rumusnya, rumus cari T itu kalau kalian ngelihat, kalian pasti langsung tahu apa? Yap, T sama dengan S per V. Ini aku cari T1 nih ya, teman-teman. Nah, kita masukkan S-nya itu berapa, teman-teman? Di sini S-nya itu ada 120. Jadi 120 per V1-nya itu adalah 75 ya, teman-teman. Satunya itu adalah 75. Nah, 120 dibagi 75 berapa, teman-teman? 120 bagi 75, yap, 1,6 ya, teman-teman. Nah, ini tadi kan satuannya kilometer, ini kilometer per jam. Ini bisa coret-coret, jadi sisa satuannya adalah jam. Jadi ini jawabannya 1,6 jam ya, teman-teman, T1-nya. Terus tuh, kemudian kita cari lagi nih, teman-teman, T2-nya. Ini kita cari di sini, teman-teman, T2-nya itu sama dengan rumusnya sama ya, teman-teman. Nah, T sama dengan S per V. Nah, S-nya itu tetap sama, teman-teman, 120 km. Kemudian V-nya itu kita pakai V2, teman-teman, yaitu yang udah kita rubah tadi, 108 km per jam. 108 sama dengan 120 dibagi 108 berapa, teman-teman? Ayo, berapa? Yap, 1,1 jam. Ini kilometer per jam. Jadi coret-coret, sisa satuannya adalah jam. Nah, jadi di sini adalah nilai X dan di sini adalah Y. T1 tadi adalah X, T2 tadi adalah Y ya, teman-teman. Ups, maaf, teman-teman, ini Y. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa nilai X dan nilai Y itu lebih besar mana, teman-teman? Yap, nilainya itu adalah lebih besar, adalah X lebih besar dari Y. Jadi otomatis jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Itu X lebih besar dari Y. Gitu, teman-teman. Next, kita lanjut soal nomor 2. Next, teman-teman, ini soal nomor 2. Bambang berangkat dari kota A ke kota B dengan kecepatan 72 km per jam. Andi berangkat dari kota B ke A dengan kecepatan 60 meter per sekon. Jika jarak kota A dan kota B adalah 432.000 meter, maka yang mereka butuhkan untuk saling berpapasan yaitu adalah, ayo teman-teman, kira-kira kalian jawabannya mana nih?
Nah, buat kalian yang mau cari dulu, boleh kalian pause dulu video ini, terus kalian cari nih, coret-coret, terus cocokin dengan jawaban aku, cocok atau enggak gitu teman-teman. Nah, oke, di sini kita lihat optionnya. A 70 menit, B 80 menit, C 90 menit, D 100 menit, E 110 menit. Ingat teman-teman, ini satuan jawabannya itu menit. Nah, jadi kalian kalau misalnya ada yang kilometer per jam ini, kalian harus ubah dulu ke menit teman-teman. Nah, kita lihat, kita rubah dulu nih ke bentuk matematikanya ya teman-teman. Di sini aku jawab langsung nih. S itu sama dengan 432.000. Ini kita nggak usah rubah lagi ya teman-teman, karena kan di jawabannya itu satuannya menit. Jadi kita nggak perlu repot-repot ngerubah lagi. Terus kemudian apalagi nih yang diketahui? Bambang berangkat dari kota A ke B dengan kecepatan 72 km per jam. Berarti ini aku V1-nya itu adalah 72 km per jam. Nah, ini harus kita rubah nih satuannya teman-teman, harus kita rubah jadi meter per sekon. Nah, jadi kita kalikan aja nih, 72 dikalikan dari kilo ke meter adalah turun, berarti dikalikan dengan 1000 ya teman-teman. Dikalikan dengan 1000. Terus dari jam ke sekon yaitu dibagi dengan berapa teman-teman? 3600 ya. Kemudian itu ini kita sederhanakan lagi nih, 72.000. Oh, nggak usah, ini kita coret teman-teman, 2 coret nolnya 2, berarti sisa 720 dibagi dengan 36. Nah, berapa nih teman-teman? 36 kali berapa nih hasilnya? 72. Aku coret dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dapatnya adalah 20 meter per sekon. Nah, ini udah aku rubah ya teman-teman satuannya. Terus kita lihat lagi nih teman-teman, Andi berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan 60 meter per sekon. Nah, berarti ini kecepatan Andi yaitu adalah V2-nya sama dengan 60 meter per sekon. Yang ini kita nggak perlu rubah lagi ya teman-teman, karena satuannya udah pas. Nah, terus jarak udah kita tulis, apalagi yang ditanyakan nih, waktu yang mereka butuhkan untuk saling berpapasan, berarti waktunya yang ditanyakan teman-teman. Nah, kalian ingat-ingat lagi nih, rumus mencari waktu berpapasan itu apa teman-teman? Nah, aku tulisin sini, T sama dengan adalah S per V. Nah, kalau berpapasan itu lambangnya apa teman-teman? Plus atau minus? Ya, plus ya teman-teman. Berarti V1 tambah dengan V2. Nah, jaraknya kita tulis tadi 432.000, kita masukin aja nih, per V1-nya itu adalah 20 ditambah dengan V2-nya 60. Jadi 432.000 dibagi dengan 60 tambah 20 berapa teman-teman? Yap, 80 ya. 80 ini kita coret 1, jadi 432.000 dibagi 8 berapa teman-teman? Aku coret aja di sini dulu. Bagi 8, ini 5 dapatnya, terus 40, 32, 4. Berarti 5400. Nah, ini dalam bentuk tadi dalam bentuk sekon ya teman-teman, ini dalam bentuk sekon. Nah, ini sekon. Nah, terus yang ditanyakan nih satuannya itu menit teman-teman. Jadi kita rubah lagi nih teman-teman. Kita bagi dengan 60. Yaitu kenapa aku bagi 60? Karena 1 menit adalah 60 detik. Nah, jadi kan ini kita mau cari dari sekon ke menit. Jadi dibagi teman-teman. Bagi 60. Terus ini coret. 54 bagi 6 itu 9. Jadi sama dengan adalah 90 menit. Jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Nah, gimana jawaban kalian tuh sama nggak sama aku kira-kira? Komen di bawah ya. Oke teman-teman, ini soal yang terakhir. Hanif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 45 km per jam. Ia berangkat pukul 6:55. Attar berangkat pada pukul 7:15 menit dengan tujuan dan rute yang sama. Jika Attar mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, maka ia bisa menyusul Hanif pada pukul A8, B8:15 menit, C8:30 menit, D8:45 menit, E pukul 9. Oke teman-teman, kalian bisa pause dulu video aku dan kalian coret-coret di coretan kalian, terus samain dengan jawaban aku. Kita jawabannya sama atau enggak teman-teman.
Oke, di sini aku langsung aja ya teman-teman, kita ke jawabannya. Pertama, seperti biasa aku bakalan rubah dulu nih dengan kalimat matematika biar gampang teman-teman, yaitu apa ya dulu yang diketahui kita tulis. Hanif mengendarai sepeda motor dengan kecepatan. Oke, ini kecepatan Hanif ya teman-teman, yaitu 45 km per jam. Nah, jadi di sini aku tulis V1 itu milik si Hanif, yaitu 45 km per jam. Kemudian apalagi yang diketahui teman-teman, ia berangkat pukul 6:55, oke. Kemudian Atar berangkat pada pukul 7:15 menit. Nah, berarti ini delta T-nya itu adalah berapa teman-teman? Dari 6:55 ke 7:15. Berarti selisih waktunya itu adalah 20 menit ya teman-teman. Selisih waktu mereka berdua itu adalah 20 menit. Nah, 20 menit ini harus kita ganti dulu jadikan ke jam teman-teman, biar kita samain dengan satuan yang ini teman-teman, satuan yang lainnya. Kemudian berarti kalau kita rubah menjadi jam, kita bagi 60 ya teman-teman, karena 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi 1 jam itu adalah 60 menit teman-teman, aku salah, maaf. Kemudian ini coret-coret, 2 bagi 6 adalah 1/3. Nah, jadi waktu selisih mereka itu adalah 1/3 jam teman-teman. Kemudian apalagi nih yang diketahui, jika Atar mengendarai mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam, berarti ini V2 nya ya teman-teman, V2 nya adalah 60 km per jam. Nah, terus kita cari nih teman-teman, kita cari dulu selisih mereka, selisih jaraknya ya teman-teman. Nah, selisih jaraknya itu berapa teman-teman? Yaitu rumusnya itu adalah ini teman-teman, V1 dikalikan dengan T1. Nah, kita tinggal masukin aja nih angkanya teman-teman. 45 dikalikan dengan 1/3, ini bisa kita coret 15. Nah, jadi selisih jarak mereka itu adalah 15 km. Tuh. Kemudian kita cari lagi nih, apa lagi yang harus dicari? Waktu Atar untuk menyusul si Hanif. Oke, berarti kita masukin rumus si waktu menyusul ya teman-teman. Aku turunin sedikit. Waktu menyusul adalah apa teman-teman? Rumus waktu menyusul, T sama dengan selisih jarak dibagi dengan V2 dikurangi V1 ya teman-teman, sama dengan selisih jaraknya berapa? Ini tadi udah kita cari 15 km ya teman-teman. 15 km dibagikan dengan 60 kurang 20 sama dengan 45 sama dengan 15/15 sama dengan 1 jam. Oke teman-teman, kita lanjutin lagi nih. Tadi ada gangguan sedikit teman-teman. Nah, jadi di sini kita dapat T, waktu untuk menyusulnya itu adalah tadi nih, selisih jaraknya 15, V2 nya itu dikurangi V1 yaitu 60 dikurangi 45 ya teman-teman. Itu sama dengan 15 per 60 kurang 45 adalah 15, dan sama dengan dibagi 1, jadi dapatnya itu 1 jam. Jadi sewaktu susulnya si Atar itu 1 jam. Jadi, nah kan kita lihat lagi nih di soal teman-teman. Si Atar itu berangkat kan jam 7.15. Jam 7.15 adalah waktu si Atar berangkat. Nah, jadi ditambah dengan 1 jam sehingga ia bisa menyusul si Hanif. Nah, jadi aku tulis gini. Kalian ngerti kan maksud aku teman-teman? Nah, ini waktunya si Atar nih tadi teman-teman. Yaitu dia berangkat tadi jam 7:15 ditambah 1 jam untuk menyusul si Hanif. Nah, maka ia akan berhasil menyusul si Hanif adalah berapa teman-teman? 7:15 ditambah 1 jam, yap, adalah 8:15 menit. Nah, jadi option yang paling tepat itu yang mana nih? Kita cari jawaban yang 8:15. Yap, yang B ya teman-teman. Nah, gitu. Itu adalah waktu yang bisa disusul oleh si Atar. Oke, itu dia tadi teman-teman soal tentang waktu susul menyusul dan waktu berpapasan nih teman-teman, dan aku jelasin sedetail mungkin itu karena supaya aku menjelaskan kepada kalian dan kalian tuh paham teman-teman. Nah, jadi kalau nanti misalnya pas di tes, kalian gak usah coret sepanjang itu teman-teman, kalian coret sesimpel dan
sebutuh kalian aja teman-teman, untuk menghemat waktu teman-teman. Dan juga kalau kalian suka dengan video ini, di-share ke teman-teman dan juga di-like juga video aku teman-teman. Dan saran dari aku sih, kalau untuk mengerjakan soal TIU nih teman-teman, kalian harus rajin latihan atau ikut-ikut tryout seperti di Ayo CPNS, Jadi PNS atau Sahabat PNS. Kalian pilih aja di antara platform itu. Dan juga jangan lupa subscribe juga channel aku dan nyalakan tombol notifikasinya. Mungkin lusa aku akan bikin soal yang lebih hot juga daripada ini. Oke, sekian dulu video dari aku. See you next video. Bye bye.